Sharing ke-34 dengan tema dosa yang tidak ada solusinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Orang Kristen setelah selamat masih ada kemungkinan berbuat dosa karena memiliki nafsu daging, karena masih ada dagingnya. Di video yang ke-32 dan ke-33 telah kita bahas dosa yang masih ada solusinya. Adalah dosa yang dilakukan karena kita terpleset. Karena kita kalah setelah bergumul dengan kualitas pergumulan sampai mencucurkan darah. Tanda kutip. Solusinya adalah kita datang kepada imam besar Tuhan Yesus memohon hukuman atas dosa itu digantikan kembali oleh beliau. Kita mohon darah Tuhan Yesus menghapuskannya. Namun jika kita melakukan dosa sengaja, dengan niat, dengan berencana, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya darah Tuhan Yesus tidak bisa menghapus dosa itu. Padahal darah itu maha kuasa. Ibrani 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yaitu kebenaran bahwa kita telah selamat oleh sebab hukuman kita telah digantikan oleh Tuhan Yesus, maka jika kita sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa sengaja itu. Artinya tidak ada lagi pengampunan. Kita tidak akan dilayani saat datang kepada imam besar Tuhan Yesus. Ibrani 4 ayat 15 tidak akan dilayani. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Orang yang durhaka yaitu kita yang sudah tahu dan mampu untuk tidak melakukan dosa itu. Mampu kita ini. Namun kita lakukan dengan sadar. Contohnya di 2 Samuel 11 ayat 3. Raja Daud sejak melihat Batsheba dari atas istananya sedang mandi, timbul keinginannya berbuat zina dengan perempuan itu. Dia suruh orang memanggil Batsheba datang ke istananya, lalu menidurinya. Kemudian Daud berupaya dan melaksanakan upayanya itu, pembunuhan berencana dengan rapi, dibantu oleh jenderal perangnya bernama Yoab. Atas Uria, suami Batsheba, istrinya ditiduri, suaminya dibunuh dengan rencana. Selanjutnya membawa Batsheba masuk ke istananya menjadi istrinya yang kemudian melahirkan Salomo yang sangat terkenal itu. 28. Jika ada orang melanggar hukum Musa, yaitu 10 perintah Allah, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang melakukannya, yaitu yang melakukan dosa dengan sengaja, yang sama dengan menginjak-injak anak Allah, dan yang menganggap najis, menganggap remeh darah perjanjian, darah Yesus yang menguduskannya itu, dan yang menghina roh kasih karunia. Beraninya. Ingat ini, jangan dilakukan dosa sengaja. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Dalam peristiwa Daud itu, Allah sangat murka dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. 2 Samuel 12 ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Anaknya nanti, Absalom. Aku akan mengambil istri-istrimu
di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, yaitu Absalom. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, dibikin ke panggung lagi. Baca sendiri di selanjutnya. 12, sebab engkau telah melakukannya dengan tersembunyi. Waktu meniduri Betseba sembunyi-sembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Wah, ngeri. Ngeri, saudara, Bapak, Ibu. Mari Mbah mengajak kita sekalian untuk bergumul melawan dosa sampai berdarah. Jangan kita terpeleset berbuat dosa. Lebih-lebih berbuat dosa sengaja, berencana lagi. Sampai di sini dulu, Mbah mohon undur diri. Mbah pohonkan berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berkat rohani dan jasmani, turunlah dari sorga dengan ekonomi yang berkecukupan, beserta dengan keluarga sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika berkenan berlangganan dengan Mbah, tekanlah subscribe. Jika diberkati, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin membantu atau menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini. Sehingga mereka bisa mengerti dosa sengaja, dosa yang tidak sengaja. Sampai di sini dulu, sampai besok. Pada unggahan berikutnya, 5 menit saja. Shalom. Insya Allah besok kita ketemu kembali. Amin.